Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Hana Ariesna dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kegiatan Jambore GTK 2024, saya berbagi tentang praktik baik dalam pembelajaran DREAM. Diferensiasi yang merangsang kreativitas, mengedukasi, aktif, dan tetap menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pembelajaran ini merupakan praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran terdiferensiasi. Memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, menyamankan siswa dalam belajar sesuai minatnya, dan membuat belajar menjadi menyenangkan adalah impian saya dan siswa dalam belajar. Menggunakan aset yang tersedia, membuat pembelajaran yang efektif sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah praktik baik saya, semoga menginspirasi. Diawali dengan siswa membuat kesepakatan belajar. Di awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Pada asesmen non-kognitif, saya mengajak siswa untuk mengisi pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui minat belajar dan kesiapan siswa. Pertanyaan diberikan dalam beberapa bentuk menggunakan aplikasi dan siswa terlibat aktif dalam asesmen diagnostik yang diberikan dengan mengakses aplikasi melalui HP-nya. Aplikasi Padlet, Google Form, dan Canva sering saya gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, berikut ini adalah aktivitas siswa mengisi asesmen diagnostik non-kognitif dengan menggunakan kelas Canva. Berikut ini adalah aktivitas siswa di kelas dalam melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan diberikan. Saya menggunakan aplikasi Quizzes dalam melakukan asesmen, kadang juga secara tertulis, menggunakan kertas warna yang ditempelkan siswa di depan papan tulis. Berdasarkan hasil asesmen kognitif, saya mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi dalam kategori semua paham, sebagian penuh paham, kurang paham, dan belum paham. Penting juga untuk mengetahui kesiapan siswa secara sosial emosional sebelum memulai pembelajaran. Kadang saya menggunakan ice breaking sebelum memulai pembelajaran atau siswa menyatakan perasaannya sebelum memulai pembelajaran seperti menuliskan di kertas warna atau menulis di link padat yang diberikan. Tujuannya hanya untuk menyamankan siswa sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi konten yang sudah pernah saya lakukan. Saya mengawali pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik untuk merangsang kreativitas siswa dan interaktif antar siswa. Buka materinya ya, sambil dibaca materinya di HP kalian gitu ya. Dalam diferensiasi konten, saya menggunakan media Google Site untuk membuat materi ajar siswa. Di sana, saya memfasilitasi siswa dengan beragam materi yang dapat diakses siswa sesuai dengan minatnya. Dalam bentuk slide presentasi, video pembelajaran, komik pembelajaran, dan modul teks yang dapat digunakan siswa baik di kelas maupun sebagai tutorial praktek di lab komputer. Saya pun menyiapkan materi ajar dalam bentuk microsite yang memudahkan siswa untuk mengakses beragam materi dalam satu media. Tidak hanya materi ajar siswa, tapi juga latihan, lembar kerja siswa, dan asesmen siswa semuanya terangkum di dalam Google Site dan microsite yang sudah disiapkan. Dalam proses pembelajaran, di minggu pertama saya melakukan giat literasi di kelas. Siswa mengakses pojok baca digital di mana tersedia beragam bacaan yang dapat dipilih siswa, mulai dari bacaan fiksi dan non-fiksi yang dapat dipilih siswa sesuai dengan kesukaannya. Saat pembelajaran di lab komputer, siswa lebih mudah mempraktekkan materi yang diberikan dengan menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan di Google Site, di mana kemampuan siswa yang berbeda-beda memudahkan siswa untuk mengulang-ulang materi yang dipraktekkan. Berikut contoh dari kegiatan pembelajaran di lab komputer. Siswa praktek dengan melihat tutorial yang telah diberikan di website materi ajar, dan siswa dapat mengikuti dan mengulang tutorial yang diberikan. Selanjutnya adalah tentang diferensiasi proses yang telah saya lakukan.
Pada materi jaringan komputer, siswa membuat blog pribadi. Di sini siswa praktek membuat blog yang sesuai dengan hobinya. Tema blog ditentukan siswa berdasarkan kesukaannya. Di sini siswa belajar di kelas Angka dan belajar sambil adalah bermain dengan menggunakan 11, aplikasi Kahoot. 10. Ayo Terlihat silakan siswa dijawab. sangat interaktif dan antusias mengikuti kegiatan. Dan tak kalah serunya saat siswa belajar dan bermain menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan berbagai metode yang disediakan oleh Quizzes, baik secara individu maupun kelompok, siswa sangat interaktif, senang dan semangat belajarnya. Mengerjakan teka-teki silang. Siswa menjadi kreatif dan berpikir kritis untuk memecahkan soal yang ada pada aplikasi crossword. Selain bermain menggunakan Quizzes dan Kahoot, siswa juga sangat senang saat belajar dan bermain menggunakan word wall. Saya juga menerapkan SMS, siswa mengajar siswa, di mana siswa yang cukup mahir akan menjelaskan kepada teman-temannya tentang materi yang dipelajari, sehingga pembelajaran bisa dari berbagai sumber belajar. Saat pembelajaran materi algoritma, saya menerapkan metode Gallery Walk, di mana siswa akan berkeliling untuk melihat hasil tugas kelompok teman-temannya dan memberikan komentar, tanggapan pada tempat yang telah disediakan. Kegiatan ini sangat efektif dilakukan di siang hari saat siswa sudah jenuh, bosan, dan ngantuk saat belajar. Pada materi sistem komputer, saya mengajak siswa bermain tebak kata di halaman sekolah dengan banyaknya istilah di sistem komputer. Secara berkelompok, siswa menyelesaikan rangkaian kata dan menjelaskan kepada temannya untuk menebak kata yang dimaksud. Tentu saja siswa sangat senang dan bersemangat melakukannya. Pada materi literasi digital, dengan metode problem-based learning, siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah dan berbagi peran sehingga dapat menemukan suatu solusi yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Dengan berdiskusi kelompok, maka melatih siswa untuk dapat mengemukakan ide, berkolaborasi, dan berpendapat dengan pembimbingan guru. Saat presentasi kelompok, siswa akan berbagi peran sesuai dengan kemampuannya dan kemahirannya, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan aktif terhadap perannya dalam mempresentasikan tugasnya. Di kelas, pembimbingan individu ke siswa juga dilakukan untuk membantu siswa memahami materi. Salah satu pemanfaatan aset sekolah yaitu belajar di perpustakaan. Kegiatan ini membantu siswa untuk dapat bereksplorasi lebih lanjut untuk memahami materi dari sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Lalu selanjutnya adalah diferensiasi produk, di mana siswa menghasilkan berbagai produk dari pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhannya. Banyak dari hasil karya siswa berbasis digital. Dampak dari pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa secara kreatif, kolaboratif, inovatif, dan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Berbagai macam bentuk website yang sudah dirancang siswa sesuai dengan tema yang mereka pilih. Beberapa contoh produk website yang telah dihasilkan siswa. Berikut adalah beberapa contoh hasil tugas yang dihasilkan oleh siswa dalam bentuk poster, slide presentasi, teks deskriptif, dan video. Berikut contoh komik pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa. Berikut adalah kegiatan refleksi pembelajaran, baik menggunakan aplikasi Padlet dan kertas warna. Tindak lanjut dilakukan dengan berbagi di komunitas belajar. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan berbagi di komunitas belajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.